Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam. Salawat, beriringkan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasruddin, NIM 2283210025. Kelas B, mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kehidupan manusia sangatlah dipengaruhi oleh ikatan persamaan agama, bangsa, dan kejadian manusia. Sehingga Islam pun mengatur hubungan antara sesama pemeluk agama agar terwujud persaudaraan dan kerukunan yang berdasarkan saling pengertian dan menghormati di internal umat Islam. Nah, sesuai judul di atas, saya ingin mengulas lebih dalam mengenai apa itu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar pemeluk agama Islam. Nah, di sini ada pengertian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan berlandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Karena itu, bentuk persaudaraan ini tidak dibatasi oleh wilayah kebangsaan atau ras. Seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah saudara. Tata hubungan dalam ukhuwah Islamiyah menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan puncak dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri adalah tumbuhnya persaudaraan hakiki yang stabil dan sepanjang masa. Ukhuwah Islamiyah juga adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa itu diterapkan oleh ikatan akidah Islam, iman, dan takwa. Persaudaraan yang terus ini akan melahirkan ras kasih sayang yang mendalam pada jiwa setiap muslim dan mendatangkan dampak positif seperti saling menolong, mengutamakan orang lain, ramah, dan mudah untuk saling memaafkan. Sebaliknya, dengan ukhuwah juga akan terhindar dari hal-hal yang merugikan dengan menjauhi setiap hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, kehormatan, atau hal-hal yang merusak harkat dan martabat mereka. Kemudian di sini juga ada dalil-dalil tentang ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya Islam telah menghimbau kepada umatnya untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, karena pada hakikatnya kaum mukmin itu bersaudara. Mereka bagaikan susunan bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Rasulullah SAW pernah bersabda,
seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum mukminin itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tersebut merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit, maka akan terasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan rasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini juga ada syarat-syarat ukhuwah Islamiyah. Nah, dalam menegakkan ukhuwah, hendaknya kita juga memperhatikan beberapa syarat berikut. Yang pertama, hendaknya ukhuwah tersebut diiringi dengan bimbingan Islam yang benar. Yang kedua, hendaknya ukhuwah itu dijalankan sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Yang ketiga, hendaknya ukhuwah tersebut dilandasi oleh keikhlasan karena Allah dan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Kemudian di sini juga ada contoh-contoh tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, berikut beberapa kiat amalan atau kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan demi menunjang terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ada menegakkan salat 5 waktu. Nah, ketika kaum muslimin bertemu sebanyak 5 kali sehari semalam atau salat berjamaah, mereka akan saling mengenal sehingga hati mereka akan saling terpaut dan mendatangkan rasa cinta, kesatuan hati, dan hilangnya putus hubungan di antara mereka. Kemudian yang kedua yaitu menebarkan salam dan tidak saling acuh. Nah, sebagaimana sabda Nabi yang telah saya paparkan di atas, bahwa salah satu perbuatan yang akan membuat kita saling mencintai adalah saling menyebarkan salam. Dan sebaliknya, Islam melarang umatnya untuk saling melakukan perbuatan acuh dan memutuskan hubungan dengan saudaranya sendiri atau saudara seiman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat yaitu saling menolong. Sebagai sesama muslim, sudah sepantasnya kita saling tolong menolong. Hendaknya kita saling membantu dan meringankan beban yang sedang mengimpit saudara kita. Sebab hal ini akan melahirkan rasa belas kasih dan akan memperkuat perasaan simpati dan empati kita. Kemudian yang kelima yaitu saling memaafkan. Memaafkan merupakan langkah paling benar dalam menyelesaikan suatu masalah atau pertikaian. Dengan memaafkan, setiap permasalahan akan menjadi reda dan mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat merupakan salah satu penyebab permusuhan di antara manusia, seperti minum minuman keras dan judi yang telah dilarang Allah dan firman-Nya di Quran surat Al-Maidah ayat 91. Kemudian yang ketujuh yaitu saling mendoakan dalam kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat pun akan mengatakan, semoga engkau mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada manfaat. Di sini manfaat terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Nah, adapun beberapa manfaat terjalinnya ukhuwah Islamiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak perkara
3 perkara yang barang siapa mendapatkannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Kedua itu mencintai saudaranya, dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Allah akan melindunginya. Nah, kata Allah, aku akan melindunginya dan menaunginya dari penggalian kemeriahan pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, akan diantarkan di surga. Nah, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman dan kemudian akan mengantarkannya ke dalam surga. Nabi pernah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat yaitu melahirkan akhlak yang mulia. Ukhuwah juga akan melahirkan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sikap ramah, cinta, kasih, peduli terhadap kebutuhan saudaranya, seiman, dan sekaligus membantu mereka sehingga terwujudlah kehidupan yang aman, tentram, dan harmonis tanpa adanya saling permusuhan dan kebencian. Kemudian yang kelima, yaitu memperkokoh kekuatan kaum muslim. Nah, manfaat yang terakhir adalah ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin sehingga akan terwujudlah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Demikianlah pembahasan mengenai ukhuwah Islamiyah. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.